Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas ada? Tolong pimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak hadir? Sudirman. Siapa? Sudirman. Mudah-mudahan Sudirman sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita tes diagnostik dulu. Ya, itu tes kemampuan awal dulu. Sebelum kita memasuki pelajaran. Nah, coba perhatikan. Ini apa? Volume. Benda-benda berat. Ini contohnya kan? Contoh daripada volume benda berat. Jadi untuk menentukan ini gimana? Ini apa? Ini apa? Panjang. Ya. Tinggi. Ini. Lebar. Nah, ini volume balok. Panjang paling lebar paling tinggi. Betul. Selanjutnya ini gimana? Panjangnya ada, lebarnya, tingginya. Berarti benda ini termasuk Benda-benda berat. benda tidak beraturan. Bagaimana untuk mengukur volumenya? Pakai gelas. Pancur. Nah, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Dulu, sebelum kita memulai, ada pertanyaan? Ya. Kenapa pengukuran volume benda tidak beraturan menggunakan cairan? Nah, kenapa? Jadi ada satu pertanyaan, kenapa volume benda yang tidak beraturan menggunakan cairan? Jadi jawabannya akan dijawab saat praktikum. Saat praktikum. Jadi kenapa? Volume yang tumpah. Jadi pada gelas panjur, volume yang tumpah adalah volume benda. Nah, tujuan pembelajaran kali ini jadi ada pertanyaan bagaimana mengukur volume benda masing-masing. Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi gelas ukur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur volume benda tak beraturan menggunakan gelas ukur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran volume benda tak beraturan dengan gelas ukur dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membaca skala pada gelas ukur dengan teliti. Yang kelima,
peserta didik mampu menganalisis dua alat ukur volume yang berbeda dengan tepat. Jadi ada dua alat ukur yang berbeda dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai melakukan percobaan yang perlu kita perhatikan, satu, pastikan setiap anggota berkontribusi. Yang kedua, kelompok beranggotakan 6 orang. Tiap-tiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Carilah informasi tambahan jika diperlukan untuk mendukung pengukuran kalian. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan bimbingan penyelidikan. Berikutnya, setelah kalian menyelesaikan mengukur objek dan membuat laporan, tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan. Jadi 2 jam pertama ini kita praktek, 2 jam berikutnya berarti kalian presentasi tiap-tiap kelompok. Nah, ada pertanyaan? Jelas saja? Jelas. Nah, silakan ambil anggota satu kelompok yang memiliki satu ini. Satu. Silakan. Bagi ini bagaimana?
kalau bendanya kecil ngapung sama sekali kan. Iya, aku. Nah berarti kita pakai pegas. Di dorong. Bukan, ada pegas. Ini udah kali. Iya. Nanti dia pakai pegas. Kita dulu pakai masa benda, pengukuran masa benda. Pengukuran bukan masa benda. Masih benar. Nah coba buka di internet, di literatur. Kita perlu mengapung, bagaimana mengukur suhu benda jika mengapung. Sudah kan? Pakai gaya aku. Jika sudah diketahui masa jenis benda, maka kita bisa mengukur berupa gaya aku atau gaya ke atas yang berbeda tersusun terakhir. Adapun rumus gaya ke atas yang berbeda adalah FA sama dengan P kali F. Berarti FA sama dengan P kali G kali jadi gaya tidak dapat 5 besar 5 astagfirullah. Nih, ada kendala. Tapi atau
Amelia Azandra. Saya Rizky Koyunisa. Saya Nikada Depannya Angkatan Bandel. Saya Zulfiada. Saya Zidana Rizka Ramadhani. Dan saya Solika Zetalis Artadini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam dasar masalah dengan dasar teori, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi gelas ukur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur volume benda serta beraturan menggunakan gelas ukur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran volume benda serta beraturan dengan gelas ukur dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membaca skala pada gelas ukur dengan teliti. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis dua alat ukur volume yang berbeda dengan tepat. Kita akan masuk ke dalam satu lagi pengukuran volume benda yang sebelumnya tidak teratur digunakan gelas ukur yang diisi air. Cara diisi air gelas ukur dengan air membaca volume pada percobaan kali ini juga diperhatikan dengan penelitian dan dikatakan contoh pada penelitian tidak dapat diukur dengan batas. Jelas lanjutan setelah menentukan batu. 4. Kurangkan volume awal dari volume akhir untuk mendapatkan volume tambahan yang disebabkan oleh batu. Perlu diingat bahwa metode ini dapat memberikan perkiraan dasar dan memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi tumpahan air. 2. Percobaan kedua gelas ukur. Langsung gelas ukur berisi air dan dicatat beberapa volume awalnya. 2. Batu yang volumenya tidak beraturan dan akan ukur volumenya ini kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. 3. Air di gelas ukur akan terdesak oleh benda yang dimasukkan tadi. 4. Air yang terdesak akan meningkatkan volumenya. 5. Volume air di gelas ukur akan meningkat dan peningkatan ini sama dengan volume batu tidak beraturan tadi. 6. Sehingga dengan mengetahui perubahan volume air di gelas ukur kita akan mengetahui volume batu yang beraturan tadi. Itu di save aja, di save, kirim ke bapak. Pertama ada satu volume airnya 225, volume benda 225, volume dalam program Sintas Archimedes berperan dalam metode ini memungkinkan penentuan volume benda dengan akurasi yang baik. Selanjutnya, hipotesis. Asumsi awal meneliti kebenarannya melalui pengumpulan data pada bentuk empiris selama percobaan berlangsung. Dengan metode pengukuran berbasis air pada benda tidak beraturan akan menghasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode linear conventional. Untuk menguji hipotesis ini dapat dilakukan eksperimen dengan mengukurkan volume benda tidak beraturan menggunakan kedua metode tersebut, yaitu dengan menggunakan percobaan gelas hancur dan gelas ukur. Hasilnya alat tunggangan 1 batu, 2 air, 3 gelas ukur, 4 gelas hancur, 5 PPKS. Ruang kerja 1 jauh tengah 3 gelas hancuran. Ruang pertama masukkan air dalam gelas hancur, ada air yang keluar dari gelas. Yang kedua, volume benda yang ada di dalam gelas kurang tersebut. Yang selanjutnya, air yang keluar dari hancuran gelas tersebut ke dalam gelas. Sama terakhir, jumlah volume dalam gelas tersebut. Dua percobaan kedua tersebut. Air di dalam gelas tersebut sebagai poin awal. Pengukuran air yang tidak
Batu 1. Volume air 11. Tinggi volume rendah tinggi volume sedang 9 cm. Batu 2. Volume air 16. Rendah 16 tinggi. Volume rendah 16 cm. Batu 3. Volume air 6,5. Volume rendah 6,5 tinggi. Volume rendah 6,5 cm. Batu 4. Volume air 8 cm. Kesimpulannya, pengukuran volume ukur dan gelas pancuran memiliki keunggulan masing-masing. Ukur cocok untuk pengukuran volume yang presisi. Presisi mengacu pada tingkat ketelitian dalam suatu pengukuran. Sedangkan gelas pancuran lebih sesuai untuk menentukan cairan ketentuan. Keduanya penting untuk memastikan akurasi dalam pengukuran suatu Kesimpulan pertama apa? Kalau yang gelas ukur kesimpulannya apa? Dalam gelas ukur menurut kalian dulu apa aja kesimpulannya dulu? Pertama apa? Hah? Apa kesimpulan pertama? Bisa mampu mengukur volume benda yang berat. Yang kedua apa? Yang kedua ya apa pede kalian? Aku mengukur volume benda yang tidak berat. Apa? Metode yang metodenya apa? Metode ada dua. Pertama, menggunakan gelas pancuran. Yang kedua, menggunakan gelas. Yang ketiga, ada lagi. Mana yang lebih teliti? Gelas pancuran memiliki ketelitian yang lebih teliti. Ada lagi?
Cukup. Pertama, kesimpulannya apa? Mampu mengukur volume benda yang tidak bergerak. Metodenya ada dua, menggunakan yang ketiga, gelas pancuran memiliki tekanan yang lebih tinggi. Ini kesimpulan percobaan hari ini. Selanjutnya, sebelum berakhir, Bapak akan mengetes sampai di mana sudah kemampuannya. Silakan kita coba kontes dulu sebelum berakhir pelajaran. Ya, kurang lebih 15 menit lah. 5. Nanti besok.